Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1633. Aura Ziyu menghilang. Wajah semua orang dari berbagai tanah suci menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sederetan kesadaran ilahi yang kuat seketika menyelimuti seluruh penginapan. Beberapa tetua yang tidak memiliki keraguan bahkan melepaskan aura kuat mereka, membuat para penghuni lain di dalam penginapan merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa orang yang sedang berkultivasi di kamar mereka terpengaruh hingga darah merembes dari sudut bibir mereka, tetapi mereka marah dan tidak berani angkat bicara. Apakah tindakan kalian ini tidak keterlaluan? Sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar, bergema di seluruh langit kota Kaisar kuno. Seorang tetua dari klan Busu muncul di udara. Di belakangnya, muncul diagram penciptaan Taiji yang menghalangi penyelidikan dan blokade dari para ahli tanah suci terhadap penginapan. Penginapan ini adalah properti milik klan Busu. Dalam berbisnis di kota Kaisar kuno, reputasi sangatlah penting. Jika para ahli dari tanah suci bisa seenaknya membuat kekacauan, bagaimana klan Busu bisa melanjutkan bisnis mereka? Gutianku, apa klan Busu kalian mau makan sendirian? Zonglimo menunjukkan wujud aslinya, menatap lurus ke arah tetua klan Busu itu dan berkata, dalam operasi melawan Ziyu kali ini, ia bertekad untuk berhasil. Jika tidak, 800 tanaman master tidak akan bisa didapatkan kembali, dan ia harus menanggung pertanggungjawaban dari para petinggi tanah suci. Benar, penginapan ini adalah properti klan Busu kalian. Sekarang aura Ziyu itu menghilang, sangat mungkin dia telah disembunyikan oleh kalian. Dongfang King juga maju. Karena kedua keluarga telah bekerja sama, saat ini mereka tentu harus berada di pihak yang sama. Dengan saling bersahutan, keduanya seketika membuat tatapan dari berbagai tanah suci terfokus pada Gutianku. Banyak di antara mereka juga memiliki dugaan dan kecurigaan yang sama. Klan Busu kami tidak seperti beberapa orang. Gutianku tertawa dingin, tatapannya pada Zonglimo menunjukkan sedikit penghinaan, kata-katanya menyindir. Bajingan dari mana, berani-beraninya mengganggu kultivasi orang tua ini dengan kesadaran ilahi. Tepat pada saat itu, sebuah raungan marah tiba-tiba terdengar dari dalam penginapan klan Busu. Segera setelah itu, sesosok bayangan dengan aura yang bergelombang menyerbu keluar, penuh amarah. Tatapan semua orang tertuju padanya dan menemukan bahwa yang keluar dari penginapan adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak tergerai, berwajah awet muda, dan mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Saat ini, mata lelaki tua itu dipenuhi amarah. Tatapan dinginnya menyapu udara dan tiba-tiba terkunci pada Zonglimo dan Dongfang King. Kalian berdua yang melakukannya. Suara tetua berjubah hijau itu suram. Sosoknya melesat. Semua orang yang hadir tidak merasakan fluktuasi ruang sedikitpun, dan ia sudah tiba di hadapan Zonglimo dan Dongfang King. Perubahan mendadak ini mengacaukan pikiran semua orang. Zonglimo dan Dongfang King bahkan lebih bingung lagi. Tadi ada banyak sekali orang yang menyelidiki penginapan dengan kesadaran ilahi, mengapa begitu orang tua ini muncul, ia langsung menyalahkan mereka berdua. Dari auranya, tetua berjubah hijau ini memberikan perasaan yang dalam dan tak terduga. Meskipun Zonglimo dan Dongfang King sama-sama memiliki kultivasi tingkat puncak patriark dewa, mereka tidak bisa melihat kedalaman lawannya. Sikap tetua berjubah hijau itu sangat dominan. Auranya yang bergelombang bagaikan gunung, menyerbu ke arah Zonglimo dan Dongfang King. Ini membuat wajah Zonglimo dan Dongfang King semakin jelek. Mereka segera melepaskan aura puncak patriark dewa masing-masing untuk menandingi tetua berjubah hijau itu. Kedua belah pihak tidak bertarung, melainkan langsung beradu. Aura. Meskipun mereka berdua bekerja sama, aura tetua berjubah hijau di seberang mereka terlalu dominan dan liar. Saat aura kedua belah pihak bertabrakan, sebuah gemuruh seperti ledakan petir bergema di udara. Duar. Gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di udara, bahkan membuat ruang menjadi terdistorsi. Di bawah tatapan semua orang, wajah Zonglimo dan Dongfang King berubah drastis karena terkejut, keduanya terdorong mundur oleh aura tetua berjubah hijau itu. Siapa orang ini? Seketika, orang-orang dari berbagai tanah suci menunjukkan wajah bingung dan tidak mengerti. Karena di kota Kaisar kuno, sebagian besar ahli kuat memiliki nama dan reputasi, dan semua orang tahu dari mana asal mereka. Namun, tetua berjubah hijau ini sangat asing. Setidaknya, tidak ada satupun dari para tetua tanah suci yang hadir yang mengenalnya. Meskipun orang banyak tidak mengenali tetua berjubah hijau itu, mereka mengenali Zonglimo dan Dongfang King. Mereka tahu bahwa keduanya berada di alam puncak patriark dewa.
Meskipun tidak sekuat para penguasa suci dari berbagai tanah suci, mereka jelas merupakan tokoh-tokoh besar yang kekuatannya tidak jauh berbeda. Tetapi, dua orang sekuat itu yang bekerja sama didorong mundur oleh aura tetua berjubah hijau. Bukankah itu berarti tetua berjubah hijau ini adalah tokoh yang bisa menandingi para penguasa suci? Semua orang tahu, apa itu penguasa suci. Seseorang yang bisa duduk di posisi penguasa suci dari sebuah tanah suci pastilah patriark dewa yang paling kuat. Baik itu kultivasi, kekuatan tempur, maupun pemahaman terhadap Dao Agung, semuanya telah mencapai batas dari seorang patriark dewa. Di 10 penjuru alam dunia abadi, ada banyak tanah suci, dan patriark dewa dari berbagai tanah suci juga banyak. Tetapi yang mampu mencapai tingkat penguasa suci, di setiap tanah suci paling banyak tidak akan lebih dari 3 atau 4 orang. Kau ini sebenarnya siapa? Apa kau tahu siapa orang tua ini? Zonglimo didorong mundur oleh aura lawannya dan merasa kehilangan muka, ia pun langsung hendak membentak. Hanya saja, perkataannya belum selesai, sudah dipotong oleh tawa dingin tetua berjubah hijau di seberangnya. Aku tidak peduli siapa kau. Kau tadi mengganggu kultivasiku dengan kesadaran ilahimu, dan sekarang kau merasa benar. Kau, Zonglimo dibuat bungkam, wajah tuanya gemetar karena marah. Apa kau sengaja datang mencari masalah? Dongfang King membentak dengan dingin. Lucu sekali, kalian yang mengganggu kultivasiku, malah berbalik menuduhku mencari masalah. Tetua berjubah hijau itu menyipitkan matanya. Meskipun kami mengganggu kultivasimu, itu ada alasannya, kata Dongfang King dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli apa alasanmu. Bukankah kalian hanya berani sombong karena ada tanah suci yang mendukung di belakang kalian? Jika tidak diberi sedikit pelajaran, apa kalian benar-benar mengira orang tua ini mudah ditindas? Tetua berjubah hijau itu sama sekali tidak memberi kesempatan pada Dongfang King dan Zonglimo untuk menjelaskan. Dengan satu langkah maju, ia mengangkat tangan dan mengepalkannya, lalu menghantamkannya ke wajah tua Zonglimo. Keterlaluan, Zonglimo sangat marah. Ia tidak menyangka lawannya akan berani menyerang. Ini membuat Zonglimo, yang tadinya sudah menahan amarah, tentu saja meledak. Boom! Cahaya abadi yang cemerlang meledak dari tubuh Zonglimo, seperti api yang terkondensasi dari cahaya abadi, menyala dengan hebat. Rekan Daois begitu dominan, sepertinya kita harus bertarung. Klan Roh Kudus kami tidak lebih lemah dari yang lain. Dongfang King juga maju. Aura kuatnya bergelombang. Sebagai tetua tingkat puncak patriark dewa dari klan Roh Kudus, ini adalah pertama kalinya ia ditindas seperti ini. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Semua orang memperhatikan pergerakan di langit, tetapi lebih banyak orang yang masih belum menarik kesadaran ilahi mereka dari penginapan klan Gusu. Bagaimanapun, dibandingkan dengan konflik ini, mencari Ziyu lebih penting. Rekan Daois Dongfang, dukung aku dari belakang, aku sendiri sudah cukup untuk membereskannya. Zonglimo berkata dengan suara berat. Sebagai seorang ahli tingkat puncak patriark dewa dari tanah suci, meskipun lawannya lebih kuat dalam adu aura tadi, dalam kekuatan tempur yang sesungguhnya, aura tidak mewakili kekuatan. Orang tua ini adalah tetua tanah suci Yuan, Zonglimo. Hari ini akan kubuat kau melihat apa itu teknik abadi serangan terkuat di era sekarang. Sombong sekali, orang tua ini hanya pernah mendengar tentang seni Guyi dari klan Taisang di era purbakala, yang kekuatan serangannya tiada duanya di dunia. Tetua berjubah hijau itu menunjukkan senyum mengejek. Bersambung.